Shalom saudara yang kasih Tuhan, khususnya Jemaat GKY Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 6 April 2020. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan masa-masa di mana kita memasuki Jumat Agung dan Paskah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami, yang dengan taat dan setia kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, pakai menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di hadapan murid-muridnya, yaitu pada waktu perjamuan yang terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Perkataan ini sangat penting sekali karena sampai pada saat itu murid-murid masih belum mengerti. Pada waktu Yesus berbicara tentang penderitaannya, pada waktu Yesus berbicara tentang kematiannya, pada waktu Yesus berbicara bahwa dia akan meninggalkan mereka, Yesus akan kembali kepada Allah Bapaknya di surga. Oleh karena itu, melalui pertanyaan daripada murid yang bernama Thomas, maka Yesus Kristus menyampaikan suatu kebenaran yang luar biasa yang dicatat di dalam ayat yang ke-6 tadi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa maksud pada waktu Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dari perkataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup begitu dekat, begitu erat dengan Tuhan. Manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi kemudian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan seluruh umat manusia, keturunan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia diusir dari Taman Eden. Maka manusia hidup jauh daripada Tuhan. Manusia tidak lagi bisa berkomunikasi, berbicara langsung dengan Tuhan. Sama seperti pada waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Maka manusia putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah kudus, Tuhan adalah suci, manusia adalah berdosa. Tidak mungkin Tuhan yang suci bisa hidup berdampingan dengan manusia yang berdosa. Oleh karena itu ada satu jurang pemisah yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Allah begitu tinggi, manusia begitu dalam. Ada satu jurang yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Nah, Yesus Kristus dia datang dari Allah ke dalam dunia. Dan dia meninggalkan dunia, dia kembali kepada Allah Bapa di surga. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk menjadi jembatan, menjadi jalan, menjadi satu-satunya jalan supaya manusia yang tadinya jauh daripada Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, bisa kembali lagi kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang dapat membawa manusia kembali kepada Allah Bapa di surga. Seperti yang Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan. Kalau manusia tidak melalui Yesus Kristus, tidak mungkin manusia bisa kembali kepada Allah Bapa di surga. Jikalau manusia ingin kembali kepada Allah Bapa di surga, maka manusia harus melalui satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Yesus katakan dia bukan hanya jalan, tetapi dia juga adalah kebenaran. Apa maksud daripada perkataan Yesus bahwa dia adalah kebenaran? Saya mengatakan bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam kebenaran. Manusia hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada dosa di dalam kehidupan manusia. Manusia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Karena Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diperbudak, dibelenggu oleh dosa. Sehingga manusia hidup di dalam dosa. Meskipun ada yang mengatakan bahwa saya tidak pernah berbuat dosa, saya tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah berbohong. Benar bahwa mereka tidak pernah melakukan semuanya itu. Tetapi bahwa di hadapan Tuhan semua manusia adalah berdosa. Orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak berbuat jahat, tidak pernah melakukan kejahatan ini dan itu, mereka adalah orang-orang berdosa yang bermoral. Mereka adalah orang-orang berdosa yang baik. Ada orang-orang berdosa yang baik, ada orang-orang berdosa yang jahat. Ada orang-orang berdosa yang bermoral, ada orang-orang berdosa yang tidak bermoral. Di hadapan Tuhan, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, oleh karena itu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang dilahirkan melalui seorang wanita yang bernama Maria, bukan dari benih Adam, tetapi dari Roh Kudus. Yesus Kristus datang. Dia datang sebagai kebenaran yang berasal daripada Allah. Apa yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran yang berasal daripada Allah? Bahwa seluruh kehidupan Yesus dia hidup di dalam kebenaran. Pengajaran Yesus adalah pengajaran yang benar. Dan juga perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Yesus semua adalah perkataan-perkataan yang benar.